Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, biasakan sebelum melihat channel ini kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan jangan lupa pula tolong dibantu subscribe channel ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat kebaikan, mendapat nilai tambah, mendapat manfaat dari tayangan ini. Amin 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 ya robbal alamin. Mohon maaf jika ada yang khilaf, salah atau kurang sempurna. Pada kesempatan ini saya akan membacakan surat Al-Baqarah mulai ayat 225 sampai dengan 230. Insya Allah lengkap saya bacakan ayatnya, terjemahnya, arti perkata, sebabul nuzul, tafsir dan kasanah pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. La yu'akhidukumullahu, Allah tidak menghukum kalian billaghwi dengan sebab main-main, fi aymanikum dalam sumpah kalian. Artinya yang dimaksud dalam sumpah-sumpahmu yakni yang terucap dari mulut tanpa sengaja untuk bersumpah. Misalnya tidak demi Allah atau benar demi Allah, maka ini tidak ada dosanya serta tidak wajib membayar kafarat. Walakin akan tetapi yu'akhidukum, dia menghukum kalian bima kasabat oleh sebab berbuatnya qulubukum, hati kalian. Artinya kamu sadari bahwa itu sumpah yang tidak boleh dilanggar. Wallahu, dan Allah ghafurun, Maha Pengampun. Maksudnya Maha Pengampun terhadap hal-hal yang tidak disengaja. Halim, lagi Maha Penyantun. Maksudnya Allah sudi menangguhkan hukuman terhadap orang yang menjalaninya. Terjemah ayat 225. Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Lilladzina yu'luna, bagi orang-orang yang mengilak, nisaihim, di antara istri mereka, orang-orang yang tidak menyetubuhi istrinya dengan suatu sumpah bahwa ia tidak akan mendekati istrinya selama 4 bulan atau lebih. Tarabusu, hendaklah menunggu arba'ati asyurin, 4 bulan. Ada masa penantian selama 4 bulan, yaitu menunggu selama 4 bulan. Fa'in fa'u, maka jika mereka kembali, fa'innallaha, sesungguhnya Allah ghafurur rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terjemah ayat 226. Bagi orang-orang yang mengilak istrinya harus menunggu 4 bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sungguh Allah Pengampun, Maha Penyayang. Wa in azamu talaq fa innallaha sami'un alim. Wa in azamu, dan jika mereka berketepatan hati, tolako, untuk talak, yakni jika mereka mewujudkan talak dan benar-benar melaksanakan sumpahnya, fa innallaha sami'un, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar sumpah mereka, alim, lagi Maha mengetahui bahwa istri tersebut sudah bercerai dari suaminya dengan talak 1 setelah lewat masa 4 bulan, dan Maha mengetahui kafarat sumpahnya. Ayat ini berhubungan dengan seseorang yang bersumpah tidak akan berjima dengan istrinya dalam waktu 4 bulan atau lebih. Kalau sumpah orang itu benar dan dia tidak menyetujui istrinya selama lewat waktu 4 bulan, maka sejak itu sang istri dinyatakan telah bercerai darinya dengan talak 1. Namun kalau orang itu menyetujui istrinya sebelum lewat waktu 4 bulan itu,
maka mestilah dia melaksanakan kafarat sumpahnya. Terjemah ayat 227, dan jika mereka berketetapan hati untuk menceraikannya, maka sungguh Allah mendengar, Maha mengetahui. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجات والله عزيز حكيم. Wal mutalaqatu, dan wanita-wanita yang ditalak dengan talak 1 atau talak 2, ya tarobasna bi anfusihinna, hendaklah menahan diri, menunggu maksudnya, yakni hendaklah mereka menahan diri selama masa iddah, salah satu quru, selama 3 kali quru, yakni selama 3 kali haid. Wala yahilu lahunna ayaktumna, dan mereka tidak boleh menyembunyikan kehamilan. Ma khalaqallahu fi arhamihinna, apa yang Allah ciptakan di dalam rahimnya, berupa janin, berupa anak. In kunna, jika mereka, yakni lantaran mereka, yu'minu billahi wal yaumil akhiri wa buhulatuhunna, beriman kepada Allah dan hari akhir, maksudnya hari akhirat, dan suami-suami mereka, yakni suami-suami para wanita, ahaqqu birodihinna, lebih berhak untuk kembali kepada mereka, yakni lebih berhak untuk rujuk dengan mereka. Bidzalika, dalam masa itu, yakni pada masa kehamilan atau masa iddah, in aradu islaha, jika para suami itu mau islah, yakni mau rujuk. Pada permulaan Islam, kalau seseorang menjatuhkan talak 1 atau talak 2 kepada istrinya, maka ketika habis masa iddah mantan istri, mantan suaminya lah yang lebih berhak untuk rujuk kepada mantan istrinya sebelum dia menikah dengan laki-laki lain. Kemudian kewenangan rujuk seperti itu dihapus oleh firman Allah Ta'ala, at-talaqu marratan, talak itu 2 kali. Quran Al-Baqarah ayat 229. Begitu pula tentang mantan istri yang hamil. Dalam hal ini mantan suami paling berhak untuk rujuk kepada mantan istrinya pada saat kehamilan, walaupun ia sudah mentalaknya 1000 kali. Kemudian Allah Ta'ala menghapus kewenangan rujuk seperti itu dengan firman-Nya, fattoliku liiddatihinna, maka talaklah mereka untuk masa iddahnya. Quran Surat At-Tolak ayat 1. Walahunna, dan para wanita mempunyai hak dan kewajiban terhadap suaminya, mislul ladzi, yang seimbang dengan, yakni sebagaimana halnya hak dan kewajiban suami. Alaihinna bil ma'ruf, kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, berupa perlakuan dan pergaulan yang baik. Walirijali alaihinna darajah, tetapi para suami mempunyai suatu kedudukan atas para istri, yakni mempunyai kelebihan dari segi akal, warisan, jihad, kesaksian, dan juga karena para suami memiliki kewajiban memberi nafkah dan bekerja. Wallahu azizun, dan Allah perkasa, maksudnya perkasa memberikan hukuman kepada orang-orang yang mengabaikan hak dan kewajiban antara suami istri. Hakim, lagi maha bijaksana atas apa yang dia putuskan antara suami istri. Terjemah ayat 228, dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka atau menunggu 3 kali quru. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka, para perempuan, mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, tapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. الطلاق
marratan wa imsakum bil ma'rufin aw tasrihum bi ihsan fala yakhillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah wa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi faulaika humuz zalimun. At-thalaqu talak marotani 2 kali, yakni talak yang boleh dirujuk itu 2 kali. Faimsakun setelah itu boleh menahan atau rujuk, yakni sebelum jatuh talak 3 dan sebelum bersuci dari haid yang ketiga, bima'rufin dengan cara yang ma'ruf, yakni dengan cara sebaik-baik perlakuan. Atau tasrihun atau menceraikannya, yakni atau menjatuhkan talak yang ketiga, ihsan dengan cara yang baik. Maksudnya dengan menunaikan hak-hak suami. Wala yahilu dan tidak halal lakum bagi kalian anta'khudu jika mengambil kembali mimma dari apa ataitumuhunna yang telah kalian berikan kepada mereka, yakni mengambil kembali mahar yang telah kalian berikan kepada mereka. Sayan sesedikit pun illa kecuali ayakhofa kalian khawatir, yakni pada saat kulo si suami istri merasa ala yukima tidak akan dapat menjalankan hududallahi batas-batas Allah, yakni hukum-hukum Allah Ta'ala yang berhubungan dengan masalah suami dan istri. Wa in giftum maka jika kalian khawatir, yakni jika kalian tahu alla yuqima hududallahi bahwa keduanya maksudnya suami istri tidak dapat menegakkan batas-batas Allah, yakni hukum Allah Ta'ala yang berhubungan dengan masalah suami istri, wala junaha maka tidak ada dosa alaihima atas keduanya, khususnya atas suami, bimaftadat bih perihal bayaran yang diberikan oleh istri kepada suaminya untuk menebus diri. Maksudnya jika suami mengambil bayaran atau tebusan yang diberikan istri untuk membeli dirinya. Ayat ini berhubungan dengan Sabit bin Qais bin Samas dan istrinya Jamilah binti Abdillah bin Ubay bin Saul Koh munafik. Jamilah membeli dirinya dari suaminya dengan cara mengembalikan mahar yang telah diberikan kepadanya. Tilka itulah hududallahi batasan-batasan Allah. Maksudnya inilah hukum-hukum Allah Ta'ala yang menyangkut hubungan suami istri. Wala ta'taduha maka janganlah kalian melanggarnya, yakni janganlah kalian melampaui batas ketentuan Allah dengan mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Wa may yata'adda siapapun yang melanggar, yakni melampaui batas hududallahi batasan-batasan Allah, ketentuan Allah, dan melanggar apa yang dilarang oleh Allah, faulaika maka mereka itu humuz zalimun adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang memudaratkan dirinya sendiri. Terjemah ayat 229, talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagimu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya, maksudnya suami istri, khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka jangan kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله العظيم. Wa in talaquha, kemudian jika si suami menalaknya untuk yang ketiga kali, fala tahilul lahu, maka dia tidak halal baginya, yakni perempuan tersebut tidak halal bagi bekas suaminya,
Mimba'du sesudahnya, yakni sesudah talak 3, hatta tankhika, sehingga dia menikah, yakni wanita itu menikah, zaujan ghairah, dengan suami yang lain, dan suami kedua itu telah menggaulinya. Wa in talaquha, kemudian jika dia menalaknya, yakni suami kedua itu menceraikannya. Ayat ini berhubungan dengan Abdurrahman bin Az-Zubair. Fala junaha, maka tidak ada dosa alaihima bagi keduanya, yakni mantan suami pertama dan perempuan tersebut. Ayat roja'ah, untuk menikah lagi dengan mas kawin dan pernikahan yang baru. Indzona, kalau keduanya berpendapat, maksudnya apabila berdua merasa ayyukima hududallah, akan dapat menjalankan batas-batas ketentuan Allah, yakni menjalankan hukum-hukum Allah Ta'ala yang menjaga hubungan suami istri. Watilka, dan itulah hududallah, batas-batas Allah, yakni inilah hukum-hukum Allah, ketentuan Allah, yubayinuha, menerangkan liqaumi, kepada kaum ya'lamun, yang mengetahui. Terjemah ayat 230. Kemudian jika dia menceraikannya setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak ada lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, suami pertama dan bekas istri, untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang berpengetahuan. Asbabun Nuzul, surat Al-Baqarah ayat 225. Diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari Harun bin Ishaq Al-Hamdani, dari Abdah bin Sulaiman, dari Hisam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, orang-orang Arab Jahiliyah biasa bersendaguro dengan mengucapkan la wallahi atau bala wallahi, yang artinya tidak demi Allah atau ya begitu demi Allah. Sehubungan dengan kebiasaan ini, Allah menegurnya bahwa sumpah yang sungguhan akan ditagih Allah, sedang sumpah yang tidak sungguhan tidak akan ditagih. Sekalipun demikian, bersendaguro dengan menggunakan sumpah tetap dilarang. Tafsir At-Tabari, surat Al-Baqarah ayat 228. Ayat ini menerangkan bahwa wanita-wanita yang dicerai suaminya, ketika istri-istri itu berkehendak untuk bersuami lagi, maka hendaknya menunggu selama 3 kali quru. Pengertian quru ini banyak sekali perselisihannya. Di antaranya ada yang mengatakan yang dimaksud adalah haid berdasar kepada riwayat Ar-Rabi. Ada banyak sekali pendapat mengatakan tidak boleh menyembunyikan haid dari suami-suami mereka ketika terjadi perceraian, dengan maksud membatalkan hak suami untuk kembali kepada mereka. Ada juga pendapat bahwa yang dilarang itu adalah menyembunyikan kehamilan. Bahkan ada beberapa riwayat yang menyebutkan yang dimaksud adalah kedua-duanya, seperti yang diriwayatkan Nafi dari Ibnu Umar. Dalam ayat ini pula dijelaskan bahwa para suami mereka lebih berhak untuk mengembalikan perempuan-perempuan itu kepada diri mereka, terlebih pada hari-hari kehamilannya. Sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Abi Tolhah dari Ibnu Abbas. Di akhir ayat, Allah menjelaskan bahwa para perempuan yang dicerai itu mempunyai hak untuk diperlakukan baik dan lemah lembut dari suami yang menceraikannya. Sebagaimana Allah mewajibkannya atas para suami untuk melakukan itu. Tafsir Ibnu Katsir, surat Al-Baqarah ayat 228. Ayat ini menjelaskan iddah seorang perempuan yang diceraikan suaminya. Disebutkan jika perempuan itu sudah digauli, maka iddahnya 3 kali haid atau quru. Jika iddahnya usai dan ia tidak dirujuk dalam talak raj'i, ia boleh menikah lagi dengan laki-laki lain.
Para ulama berbeda pendapat tentang makna quru. Sebagian pendapat quru berarti haid. Jadi jika dikatakan iddahnya 3 quru, ini bermakna 3 kali haid. Dalam ayat tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, bahwa haid menjadi tanda menentukan mulai dan habisnya masa iddah. Kalimat jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir merupakan seruan agar para istri yang diceraikan mengatakan fakta dengan jujur, karena berkaitan erat dengan syariat Allah SWT. Ia tidak boleh berdusta, misalnya mengawalkan waktu haid atau mengakhirkannya. Firman Allah, dan para suami mereka lebih hak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan. Bahwa suami istri boleh melakukan rujuk jika istri yang diceraikannya tersebut masih dalam masa iddah. Firman Allah, tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka, bermakna seorang suami mempunyai kelebihan dibandingkan istrinya. Ada kelebihan suami yang tidak dimiliki oleh istri, misalnya dari segi fisik, posisi, nafkah, dan ketaatan. Suami adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab untuk memberikan rasa aman dan pengayoman kepada anggota keluarganya. Doa dan zikir. Doa yang diucapkan pengantin laki-laki ketika istrinya datang kepadanya pada malam pertama. Barakallahu likulli wahidin minna bisahibih. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita dan menempatkan kita dalam rahmat-Nya. Hadis sahih yang terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 225. Hadis diriwayatkan Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW berkata kepadaku, wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta kepemimpinan. Sesungguhnya jika kamu diberikan kepemimpinan melalui permintaan, kamu akan dibebani tanggung jawab sepenuhnya. Dan jika kamu diberikan kepemimpinan itu tidak dengan permintaan, maka kamu akan dibantu memikul tanggung jawab kepemimpinan itu. Jika kamu telah bersumpah, kemudian melihat sesuatu yang lebih baik dari sumpahmu, maka hendaklah kamu membayar kafarat sumpahmu, lalu laksanakan sesuatu yang lebih baik itu. Hadis riwayat Muslim nomor 3120. Khasanah pengetahuan surat Al-Baqarah ayat 228. Cinta dan hak. Dalam hubungan-hubungan yang sifatnya duniawi, orang-orang senantiasa memperhitungkan adanya kemungkinan berakhirnya persahabatan mereka. Dengan demikian, mereka pun menghindari untuk menunjukkan sifat ketulusan yang nantinya dapat membuat mereka merasa malu bila kelak keremahtaman ini telah berakhir. Di pihak lain, bagi orang-orang beriman, mereka memiliki ketulusan dan tidak pernah bersikap pura-pura. Seseorang yang berniat untuk bersama-sama dengan orang lain untuk selama-lamanya adalah seseorang yang telah memiliki komitmen untuk menunjukkan kesetiaan, cinta, dan persahabatan yang tiada putus-putusnya. Karakteristik istimewa mengenai cinta dan persahabatan dari orang-orang beriman ini yaitu kesediaan untuk bersama-sama selama-lamanya, membuat mereka dapat memperoleh kebahagiaan yang besar dari kasih sayang yang mereka alami serta kegembiraan karena punya harapan untuk berada bersama-sama dengan orang-orang yang dicintai di surga nanti. Ini juga merupakan kesenangan karena adanya kepastian sehingga mereka akan bersikap setia kepada orang-orang yang dicintai selama-lamanya. Harun Yahya, semangat dan gairah orang-orang beriman. Alhamdulillah, saya sudah membacakan semuanya, mulai dari ayatnya, arti perkata, terjemah, munasabah ayat, asbabun nuzul, tafsir Al-Quran, baik Tabari maupun Ibnu Katsir, khasanah pengetahuan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, mohon maaf jika ada salah ucap, salah baca, hilaf dan kurang sempurna. Akhirnya kita cukup alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.